Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Hujan turun pelan saat mobil travel yang ditumpangi Nadia memasuki jalan berkelok menuju desa Kalimukti. Desa kecil yang dikelilingi hutan dan sawah ini terletak sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota, dan sejak kecil selalu ia ingat sebagai tempat penuh kesunyian, aroma tanah basah, dan suara jangkrik yang tiada henti. Tapi, malam itu, yang terdengar hanya suara rintik hujan dan deru mesin yang berat. Kabut tebal menyelimuti sepanjang jalan, seolah menutup pandangan menuju masa lalu yang sudah lama terkubur. Nadia, mahasiswi keperawatan tingkat akhir, baru saja menyelesaikan masa magangnya di rumah sakit kota. Kepulangannya bukan karena libur, melainkan karena sang nenek, satu-satunya keluarga yang masih tersisa, jatuh sakit. Ponsel miliknya hampir tak berguna karena sinyal di daerah itu nyaris tak pernah stabil. Semua komunikasi dengan dunia luar terasa terputus begitu mobil travel menuruni tanjakan terakhir. Sesampainya di rumah kayu sederhana milik neneknya, Nadia disambut oleh bau khas rumah tua, campuran antara kayu lapuk dan aroma minyak kayu putih. Neneknya, Bu Wirta, sudah menunggunya di depan bambu dengan selimut tebal menyelimuti tubuhnya yang kecil dan kurus. Matanya tampak kosong, tapi saat melihat Nadia, senyuman tipis muncul. "Enduk, kamu pulang juga ya?" gumamnya pelan. "Iya, Nek." Nadia kangen, jawabnya sambil mencium tangan sang nenek. Malam itu mereka makan bersama dalam keheningan. Tak banyak warga yang keluar rumah setelah maghrib, terlebih saat musim hujan datang seperti sekarang. Langit selalu kelabu, dan hawa dingin membuat siapapun memilih untuk berdiam di balik selimut. Setelah makan, Nadia duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara anjing menggonggong, lalu hening kembali. Desa Kalimukti tampak tak banyak berubah sejak terakhir ia mengunjunginya 2 tahun lalu. Rumah-rumah panggung berdiri berjajar, sawah mengelilingi tepi desa, dan satu-satunya jalan utama berakhir di area pemakaman tua yang sudah tak lagi digunakan. Neneknya sempat berbisik aneh malam itu sebelum tertidur. "Kalau tengah malam kamu dengar suara ambulans, jangan dilihat. Jangan intip jendelanya. Jangan panggil siapa-siapa." Nadia mengernyit. "Maksudnya, Nek?" Tapi neneknya sudah memejamkan mata dan tertidur. Mungkin hanya igauan, pikirnya. Atau sisa trauma masa lalu yang belum selesai. Tapi kalimat itu melekat erat di benaknya. Keesokan paginya, Nadia berkeliling desa. Ia menyapa beberapa warga tua yang masih mengingat dirinya. Tapi ketika ia menyinggung soal ambulans malam, wajah mereka berubah. Salah satu ibu parubaya yang sedang menjemur pakaian hanya menjawab singkat. "Itu cuma cerita orang dulu, Nak. Jangan dihiraukan." Seorang pria tua, Pak Sadi, yang biasa duduk di pos ronda, justru memberi respons berbeda. "Kamu lihat ambulansnya?" tanyanya serius. "Hati-hati, Enduk. Kalau kamu sudah lihat, kadang mereka balik lagi, mencari penumpang baru." Nadia mengernyit. Ambulans itu masih ada. Cuma muncul jam 12 malam. Jalan pelan. Sirinenya sekarat. Tapi jangan pernah lihat ke dalamnya. Apalagi naik, katanya sambil menggigit batang rokoknya yang nyaris habis. Cerita itu membuat Nadia penasaran. Ia sempat bertanya ke balai desa, tapi tidak ada catatan tentang ambulans resmi yang beroperasi. Bahkan puskesmas desa itu sudah tidak aktif sejak 12 tahun lalu, karena bangunannya rusak akibat tanah longsor. Malam berikutnya, Nadia terbangun oleh suara sirine yang aneh. Bukan keras, tapi seperti meraung pelan dan memanjang, seperti rekaman rusak yang diputar lambat. Suara itu semakin jelas mendekat. Pukul 00.17, berdasarkan jam dinding rumah. Ia berdiri di dekat jendela kamarnya, tangannya menggenggam gorden. Ia ingat peringatan neneknya. Tapi rasa ingin tahu terlalu besar. Perlahan, ia membuka sedikit celah gorden dan mengintip keluar.
Jalan desa diselimuti kabut. Tapi dari kejauhan, cahaya merah dan biru berkedip lemah, mendekat pelan-pelan. Mobil itu berkarat, lambat, dan tampak tua sekali, lebih mirip ambulans tahun 70-an. Di balik jendela belakang yang buram, terlihat sesuatu yang terbungkus kantung jenazah bergerak pelan, seperti menggeliat. Nadia menahan napas. Ambulans itu terus melaju, tak terdengar suara mesin. Hanya suara sirine yang patah-patah. Saat melewati depan rumah, tiba-tiba lampu rumah redup. Angin dingin masuk lewat celah bawah pintu. Kantung jenazah di dalam mobil itu menoleh. Atau setidaknya, Nadia yakin ia melihat sesuatu di dalamnya, bergerak ke arah jendela. Jantungnya berdegup keras. Ambulans itu berlalu, dan menghilang begitu saja di ujung jalan, tepat sebelum area pemakaman. Keesokan harinya, seekor ayam milik tetangga ditemukan mati di halaman rumah, lehernya terpuntir. Beberapa warga mulai bisik-bisik. Nadia mendengar seorang anak kecil mengatakan, "Ibu bilang jangan keluar malam, nanti diculik ambulans." Nadia mencoba melupakan apa yang ia lihat malam itu. Mungkin hanya mimpi. Tapi rasa dingin dan bayangan ambulans itu masih membekas. Ia mencoba mencari catatan lebih lanjut dan memutuskan pergi ke bangunan puskesmas lama, kini jadi gudang penyimpanan desa. Di ruang arsip belakang, di bawah tumpukan berkas tua, ia menemukan sebuah foto lama. Sebuah ambulans putih dengan lis merah. Platnya buram, tapi terlihat sama. Di bawah foto itu tertulis tangan. Mobil terakhir yang membawa jenazah Pak Raffi tak pernah kembali. Malamnya, Nadia memberanikan diri menemui Pak Warto, tetangga neneknya yang tinggal tak jauh dari pemakaman. Ia dikenal pendiam dan dulunya pernah menjadi sopir ambulans. Setelah diberitahu soal fotonya, wajah Pak Warto pucat. Tangannya bergetar saat menggenggam cangkir kopi. Itu ambulans tua, seharusnya sudah hancur di jurang 10 tahun lalu. Tapi entah kenapa, kadang malam-malam muncul lagi. Bukan sopir yang nyetir itu. Bukan manusia. Nadia menelan ludah. Kenapa bisa begitu? Pak Warto menunduk. Karena dulu ada yang mati, tapi tak diantar ke tempat semestinya. Dia marah. Dan ambulans itu masih mencari jalan pulang. Malam ketiga, hujan tak turun, tapi hawa dingin tetap menyelimuti. Nadia duduk di samping tempat tidur neneknya yang belum juga membaik. Ia memandang keluar jendela, ke jalan yang kini tak tampak karena tertutup kabut. Pikirannya penuh dengan gambaran ambulans berkarat dan suara sirine yang serak, seperti napas terakhir orang sekarat. Tepat pukul 00.10, ketika ia hendak mematikan lampu, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Bukan suara orang mengetuk dengan tangan, tapi lebih seperti kuku yang menyentuh permukaan kayu, lambat dan berirama. Tok, tok, tok. Hening, tok, tok. Nadia menahan napas. Ia berjalan pelan ke ruang tamu. Suara ketukan berhenti. Tapi tiba-tiba, lampu berkedip. Suara sirine samar terdengar dari kejauhan. Ia tahu ambulans itu mendekat. Tapi kali ini, sepertinya berhenti di depan rumah. Dan lalu, ketukan itu berpindah ke jendela. Nadia merunduk di balik dinding, mencoba melihat lewat celah. Ada bayangan berdiri diam di depan jendela, tubuhnya tinggi, berselimut kain putih seperti kantung jenazah. Namun, bagian kepala yang seharusnya kosong, kini menghadap langsung ke arahnya. Tiba-tiba, neneknya di dalam kamar berteriak histeris. Pagi harinya, Nadia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mendatangi Bupur, penjaga perpustakaan kecil di balai desa yang juga dikenal sebagai penyimpan catatan sejarah desa. "Apa kamu pernah dengar soal kejadian ambulans yang masuk jurang di jalan tua dekat pemakaman?" tanya Nadia. Bupur terdiam sejenak. "Itu kejadian 12 tahun lalu. Ada kecelakaan, sopir dan satu jenazah yang dibawa tidak pernah ditemukan. Mobil itu tak pernah dievakuasi, karena katanya, begitu tim SAR turun, mereka tersesat. Seperti diputar balik oleh hutan." "Siapa yang ada di dalam ambulans?" desak Nadia. "Pak Raffi, guru ngaji dan paranormal. Tapi banyak yang bilang, ia menyimpan sesuatu dari dunia lain. Dan sebelum meninggal, ia sempat berkata, 'Jangan izinkan rohku pulang lewat darat.'" "Kenapa?" "Katanya,
Ia mengikat sesuatu di tubuhnya, supaya tidak pernah bisa pergi dari dunia ini. Pada malam keempat, Nadia terbangun karena bunyi pintu depan terbuka. Ia bergegas ke ruang tamu, neneknya tidak ada di ranjang. Di depan rumah, ia melihat jejak kaki di tanah becek. Tapi anehnya, jejak itu hanya satu arah, menuju keluar desa, menuju ke arah pemakaman tua. Nadia panik. Ia menyalakan senter, mengenakan jaket, dan mengikuti jejak itu. Kabut makin pekat. Angin menderu pelan seperti bisikan samar di antara pepohonan. Saat ia sampai di depan gerbang pemakaman, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ambulans tua itu terparkir di depan gerbang pemakaman. Mesinnya mati, tapi lampu hazard berkedip. Pintu belakangnya terbuka sedikit. Dan dari dalam, tangan keriput neneknya tergantung keluar. Nadia menjerit, berlari ke arah mobil itu. Tapi saat menyentuh pintu belakang, tubuh neneknya tidak ada. Ambulans itu kosong. Tiba-tiba, sirine menyala sendiri. Nadia jatuh terduduk. Ia menoleh ke arah jalan. Ambulans itu mulai bergerak mundur dengan sendirinya, perlahan masuk kembali ke jalan desa. Di kursi sopir, tak ada siapa-siapa. Dengan sisa-sisa keberanian dan rasa takut yang membuncah, keesokan harinya Nadia naik bus ke kota, mendatangi rumah sakit tempat ia magang, untuk mencari berkas lama tentang pasien bernama Raffi yang meninggal tahun 2013. Setelah bersikukuh dan meyakinkan satpam serta petugas arsip, ia diizinkan mengakses data lama. Dan benar, ada pasien bernama Raffi bin Sumario, wafat 3 Maret 2013. Penyebab kematian, gagal jantung. Tapi yang aneh, di kolom catatan tambahan tertulis, jenazah belum sampai tujuan. Nadia juga menemukan satu laporan internal, ambulans dengan nomor polisi D7429FV hilang saat evakuasi dari rumah sakit kota menuju desa Kalimukti. Sopir dan jenazah tidak ditemukan. Ia memfoto semua berkas itu. Saat hendak pulang, salah satu perawat senior memanggilnya. "Kamu cari data Pak Raffi?" tanyanya dengan suara pelan. "Saya yang mandikan jenazahnya dulu." Waktu itu, aneh. Di tubuhnya ada lilitan rambut, benang merah, dan sesajen kecil dijahit ke dalam perutnya. "Kenapa bisa begitu?" Katanya, dia ingin abadi. Tak ingin mati, tapi tubuhnya lemah. Dan entah kenapa, mobil yang membawanya hilang. Sejak saat itu, malam-malam, ada yang bilang ambulansnya masih keliling mencari arah pulang. Malam kelima, warga desa gempar. Seorang remaja laki-laki ditemukan pingsan di sawah. Saat sadar, ia terus mengigau, menyebut tangan dingin dari dalam ambulans minta dibuka pintunya. Beberapa warga percaya, setelah Nadia melihat ambulans itu secara langsung, kekuatan dari mobil tersebut mulai menguat. Salah satu warga tua mengatakan bahwa jika tidak ada yang menghentikan, ambulans itu akan terus mengambil korban. Pak Sadi memberi saran, satu-satunya cara, temukan bangkai mobil aslinya. Di mana ia jatuh. Dan bakar. Jangan izinkan tubuh atau benda yang terikat dengan Pak Raffi dibawa kembali ke tanah. Dengan dibantu 3 warga muda, Nadia menyusuri jalan tua yang kini tertutup semak. Mereka membawa peralatan, senter, dan perlengkapan untuk mendaki. Jalan itu berada di balik pemakaman, sebuah tanjakan terjal yang sudah tidak dipakai karena rawan longsor. Setelah hampir 2 jam, mereka mencium bau anyir dan bensin tua. Di balik rerimbunan semak, mereka menemukan kerangka mobil yang setengah tertanam di lumpur. Warnanya sudah pudar, tapi lis merahnya masih terlihat. Dan di dalam, kerangka manusia masih duduk di kursi penumpang belakang, terbungkus kantung putih. Nadia menahan napas. Ia tahu itu jenazah Pak Raffi. Tanpa membuang waktu, mereka membakar seluruh bagian mobil, membacakan doa, dan menabur garam serta belerang seperti yang disarankan oleh Pak Warto. Malam itu, tak ada sirine. Tak ada ketukan. Tak ada ambulans yang lewat. Desa Kalimukti kembali senyap. Namun, Nadia tahu, sesuatu telah dibangunkan. Dan walau mobil itu telah dibakar, ia belum yakin apakah semuanya telah berakhir. Neneknya masih belum ditemukan. Dan 1 malam kemudian, sebuah surat kecil ditemukan tergelincir dari bawah pintu. Isinya hanya 1 kalimat.
Aku belum sampai rumah, enduk. Nadia menghabiskan pagi di beranda rumah, surat di tangannya berulang kali dibaca. Kalimatnya pendek, namun mengguncang. Aku belum sampai rumah, enduk. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar, tinta yang luntur sebagian, namun tulisan itu adalah tulisan neneknya. Tak diragukan. Namun bagaimana mungkin? Neneknya menghilang 5 malam lalu. Tak ada jejak, tak ada saksi. Dan ambulans yang mereka bakar, bukankah seharusnya mengakhiri semuanya? Nadia kembali menghadap ke arah timur, ke jalan tanah yang membentang menuju pemakaman dan hutan. Kabut kembali turun pagi itu. Dan ia mendengar sesuatu yang sangat halus, seperti roda yang berderit jauh di kejauhan. Sirine. Pelan. Parau. Seperti dipanggil dari dunia lain. Dengan penuh keputusasaan, Nadia kembali mendatangi Bu Pur dan Pak Warto. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Pak Raffi dan keterkaitan ambulans itu dengan neneknya. Aku merasa, nenekku ikut dibawa oleh roh yang sama. Mungkin karena saat kecil, beliau sering bantu Pak Raffi menangani pasien spiritual. Jelas Nadia. Pak Warto mengangguk pelan. Itu bisa jadi benar. Mungkin arwah Pak Raffi belum selesai urusannya di dunia ini. Bisa jadi ia membutuhkan satu penjaga, dan nenekmu dijadikan wadah perantara. Lalu bagaimana caranya menyelamatkannya? Desak Nadia. Kamu harus ikut dalam perjalanannya. Maksudnya? Jangan lawan ambulans itu, masuklah. Tapi jangan menoleh ke belakang, apapun yang kamu dengar. Karena jika kamu melihat wajah yang bukan milikmu, kamu takkan kembali. Tengah malam, Nadia duduk sendiri di pos ronda tua, menanti. Jam menunjukkan pukul 00.08. 2 menit lagi, dan benar, pada pukul 00.10, kabut muncul seperti ditumpahkan dari langit. Jalan desa mulai dingin. Embun menetes dari atap seng. Suara ban mobil tua mulai terdengar dari kejauhan. Nadia berdiri. Ambulans itu muncul dari kelokan. Perlahan. Lampu depannya redup. Sirine tak menyala. Hanya detak jantung yang bisa ia dengar sendiri, berdetak semakin cepat. Mobil berhenti tepat di depannya. Pintu belakang terbuka sendiri. Nadia menelan ludah. Ia melangkah masuk. Pintu menutup pelan. Interior mobil itu berubah dari ruang ambulans biasa menjadi lorong panjang, seperti koridor rumah sakit kuno. Cahaya remang dari lampu neon di atas kepala berpendar, berkedip. Dinding lorong dihiasi gorden putih yang menutup setiap sisi, dan di baliknya terdengar bisikan, tangisan, dan nafas berat. Nadia berjalan maju. Satu persatu, tirai tersingkap sendiri. Di baliknya, bayangan-bayangan sosok pasien, mayat, roh penasaran, semua dengan wajah kosong. Tapi tidak menyentuhnya. Hanya memandang. Hingga di ujung lorong, sebuah pintu terbuka perlahan. Di dalamnya, ruangan Icu tua. Dan di sana, neneknya terbaring di ranjang, terikat selang dan infus. Di sampingnya berdiri sosok tinggi berjubah putih, wajahnya tertutup oleh kain kafan yang basah. Ia berbisik, "Tukar tempatnya. Maka kau boleh membawa dia kembali." Nadia maju. Tangannya gemetar. Ia tahu ini bukan sekadar keputusan hidup dan mati. Ini adalah pilihan antara cinta dan kehilangan. Nadia memejamkan mata. Ia ingat seluruh hidupnya bersama sang nenek. Dari kecil, didongengi cerita seram sampai dipeluk saat kehilangan ibunya. Dan kini, ia harus memilih. "Ambil aku," ucap Nadia pelan. "Biarkan dia pulang." Sesaat kemudian, tubuh neneknya perlahan terangkat dari ranjang. Sosok putih itu mengangkat tangan, dan hembusan angin dingin menyapu tubuh Nadia, membuatnya terdorong ke belakang, dan terjatuh ke dalam ranjang yang kini kosong. Ia menoleh, lupa bahwa ia tak boleh menoleh. Di sana, berdiri dirinya sendiri. Bukan pantulan. Tapi tubuhnya sendiri, dengan mata kosong dan senyum ganjil. Dan semuanya gelap. Nadia terbangun di ranjang rumahnya. Pagi. Neneknya sedang menyuapi bubur di samping tempat tidur. "Enduk, bangun, ya Allah." Tangis neneknya pecah. Ia memeluk Nadia erat-erat. Nadia ingin bicara, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ia mencoba mengangkat tangan, dan mendapati pergelangan kirinya penuh bekas infus.
Semalam kamu pingsan di depan pos ronda. Warga nemu kamu kedinginan, bibirmu biru. Nadia mengangguk lemah. Tapi dalam hatinya, ia tahu, itu bukan mimpi. Ia melihat sekeliling. Semuanya terasa nyata. Tapi di ujung jendela, ada sesuatu yang mengganjal. Sepotong kain kafan kecil, tersangkut di sela jendela. Beberapa hari kemudian, Nadia menulis seluruh kejadian itu dalam jurnal. Ia tak tahu apakah akan membagikannya kepada siapapun. Tapi ia tahu, teror ambulans itu mungkin telah berhenti untuk sementara. Namun legenda berkata, jika suatu malam, pukul 00.10, kamu mendengar sirine ambulans yang tidak biasanya, jangan lihat ke jendela. Jangan buka pintu. Dan apapun yang terjadi, jangan menoleh ke belakang. Karena bisa jadi, ambulan itu datang menjemputmu. Sejak malam itu, kehidupan Nadia tidak pernah sama. Tubuhnya kembali sehat. Neneknya pun pulih, seolah tak pernah menghilang. Tapi jauh di dalam dirinya, ada bagian yang terasa hilang, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mulai sering terdiam, menatap kosong keluar jendela setiap pukul 00.10. Di saat dunia memeluk malam dalam tenang, pikirannya justru berkecamuk. Suara roda ambulans, desis infus, dan lorong-lorong putih masih terpatri jelas. Neneknya pun memperhatikan perubahan cucunya itu. Nadia tak lagi cerewet. Ia lebih banyak menulis di buku harian, menggambar hal-hal aneh, seringkali sketsa sebuah ambulans tua, kadang sosok dirinya berdiri di depan dirinya sendiri. Ketika nenek bertanya, Nadia hanya tersenyum. Semua baik, Nek. Padahal, di malam hari, ia masih mendengar bisikan lirih dari balik tembok kamarnya. Sebulan setelah kejadian itu, Nadia akhirnya memberanikan diri untuk kembali menemui Pak Warto. Kali ini ia sendiri, tanpa teman. Udara malam di dusun terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Warto menyambutnya dengan wajah tenang. Kamu sudah berubah, ucapnya setelah mengamati Nadia cukup lama. Aku hanya ingin tahu, kenapa aku? Tanya Nadia lirih. Pak Warto menyesap kopinya. Lama. Karena kamu berani, Nadia. Ambulans itu mencari jiwa yang belum lekat pada dunia. Tapi kamu memilih. Kamu tawarkan dirimu. Itu menyalahi aturan mereka. Maka, sebagai gantinya, kamu akan selalu diingat. Diingat? Setiap malam pukul 00.10, ambulans itu masih berkeliling. Tapi sekarang bukan untuk mencari korban. Mereka hanya lewat, untuk mengingat wajah yang pernah masuk dan keluar hidup-hidup. Kalau suatu saat aku mati, akankah ambulans itu datang menjemputku lagi? Pak Warto menatapnya lama. Mungkin. Tapi kali ini, kamu tak bisa menoleh ke belakang. Sejak malam itu, ambulans putih tua tak pernah terlihat lagi oleh warga. Tak ada suara aneh, tak ada lagi yang mendengar deru sirine yang menyayat. Tapi setiap warga tahu, teror itu nyata. Beberapa mulai lebih rajin berdoa. Tak sedikit pula yang menolak keluar rumah malam hari, apalagi mendekati pemakaman tua. Dusun Waringin kembali sunyi, tapi kesunyiannya kini berbeda. Lebih tebal, lebih dingin. Bu Pur, wanita sepuh yang dulu menolak bicara soal ambulans itu, akhirnya memutuskan pindah ke rumah anaknya di kota. Aku sudah terlalu tua untuk menghadapi malam-malam macam ini, ucapnya sebelum pergi. Nadia menyimpan semua tulisannya dalam satu map tebal berwarna merah. Ia beri judul, Jangan Pernah Menoleh, dan menyimpannya di rak buku, tersembunyi di belakang koleksi novel-novel horor lamanya. Ia tak pernah berniat menerbitkannya, hanya ingin mengingat. Tapi entah kenapa, setiap kali membuka halaman pertama, tangan Nadia bergetar. Di halaman itu, ada selembar foto lama. Foto seorang pria muda berseragam medis, tersenyum di depan ambulans putih. Dan di bawahnya tertulis, Raffi Al-Habsyi, 1982. Relawan ambulans. Hilang saat tugas di lereng Gunung Lawu. Nadia menggenggam foto itu erat. Ia menutup map merah tersebut, dan tak pernah membukanya lagi. 3 tahun kemudian, Nadia sudah lulus kuliah. Ia mengambil jurusan keperawatan, mengikuti jejak mendiang ibunya dan semangat neneknya. Ia kini tinggal di kota, bekerja di salah satu klinik kecil yang melayani pasien tak mampu. Setiap malam,
Saat jam menunjukkan pukul 00.10, ia masih diam-diam menatap ke jendela. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Suatu malam, seorang pasien tua datang ke IGD. Ia disambut Nadia seperti biasa. Namun sebelum keluar ruangan, pasien itu menoleh dan berbisik. "Kau tak berubah, ya?" Masih suka menoleh ke belakang. Nadia sontak membeku. Ketika ia menoleh, pasien itu sudah tidak ada. Ia mengejar ke lorong. Kosong. Hanya terdengar suara ambulans dari kejauhan. Tapi kali ini, bukan dari jalan raya, melainkan dari dalam kepalanya. Legenda ambulans pukul 00.10 tetap hidup, beredar dari mulut ke mulut. Beberapa menanggapinya sebagai dongeng urban. Yang lain menganggapnya lelucon. Tapi bagi Nadia, dan segelintir orang yang tahu, itu bukan kisah bohong. Karena mereka tahu, ada kendaraan yang tak pernah benar-benar berhenti. Dan jika kau cukup sunyi, cukup tersesat, ia akan datang menjemputmu. Dan sekali masuk ke dalamnya, tak semua berhasil kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.